Halo sahabat DOS ya, balik lagi bersama saya Alvin Toffler. Kali ini setup kita siang ini agak menyeramkan, menyeramkan ya. Kenapa? Ya kita akan shoot kemarin kita udah shoot payungnya sama cuma pakai lampu, terus cuma pakai lemari, cuma pakai manekin ya. Hari ini kita kehadiran orang betulan, alhamdulillah ya. Ya, jadi begini teman-teman. Nah, kita mau jelasin setup dulu ya. Setupnya kenapa gue pakai ini? Nah, ini namanya CineEye 2 Pro ya. Ini fungsinya adalah wireless video transmitter. Sebenarnya fungsinya buat video. Jadi kalau misalkan lu shoot video nih, anak buah lu shoot video, lu bisa ongkang-ongkang kaki di depan ngeliat di TV aja gitu ya. Nah, kehebatannya si CineEye 2 Pro ini, dia pertama ya, kalau gue males ya. Jadi lu lihat di video berikutnya nih ya. Ini ada di video yang udah pernah kita bikin. Nah, terus dia juga bisa macem-macem nih. Ada HDMI out di sana dan dia juga bisa langsung connect ke handphone. Jadi lu bisa view langsung ke handphone dan dia bisa di 4 handphone, di Android ataupun di iOS gitu. Jadi teman-teman bisa langsung lihat hasilnya di handphone dan juga bisa record. Jadi bisa langsung record hasilnya di sini. Kalau misalkan lu bikin tutorial itu bakalan langsung kelihatan hasilnya gitu. Jadi lu nggak usah lagi pakai monitor yang bisa recorder gitu. Nah, ini udah cukup banget buat lu konten kreator atau misalkan lu buat kerjaan, apalagi buat kerjaan ya gitu ya. Oke, nah sekarang kita bakalan bahas oh iya, tunggu lupa ya. Semuanya ini kita tempel pakai small rig ya. Jadi small rig ini berguna banget buat lu yang suka nempel macem-macem di kamera, suka nempel mic, suka nempel ya kayak gini wireless video transmitter, atau suka nempel handphone. Ini bracketnya ada ya, semuanya itu bisa lu tempel dan lu pakai tripod dan lain-lain ya. Pokoknya banyak deh. Intinya dengan small rig ini memberikan kebebasan lu untuk nempelin apapun dimanapun gitu, sesuai dengan kemauan lu ya. Nah, terus hari ini kita juga fotonya pakai A7R4 sama Tamron 70-180. Ini belum ada yang punya nih di Indonesia nih ya. Udah ada belum ya? Kayaknya sih belum ada kok ya. Jadi kita bakalan ngetes lensa 70-180. Ini sih katanya review di luar itu bagus banget ya, karena kualitasnya oke banget, terus harganya juga nggak terlalu tinggi gitu. Jadi ini bisa jadi alternatif buat teman-teman untuk lensa range 72 ya, di range untuk range portrait lah pokoknya ya gitu. Dan bentuknya juga nggak terlalu besar. Jadi kalau teman-teman lihat ya, di sini juga kecil nih bentuknya ya. Nah, hasilnya kayak apa nanti bakalan kita lihat lagi ya. Nah, terus oke, panjang banget nih kayaknya nih ya. Oke, kita bakalan lanjutin ya. Kita bakalan foto pakai payung ya. Nah, di sana udah ada Angel. Halo, dadah. Nah, gitu ya. Oke, Bapak jangan deket-deket. Kalau ada cewek suka gitu ya. Ini biasa ketemu manekin, ketemu orang gini nih ya. Oke, jadi kita bakalan foto Angel ya. Terus kita bakalan pakai payung. Ini payung yang shoot through ya. Terus kita pakai AD600 ya. Terus nanti kita bakalan coba pakai payung yang reflektif ya. Sesuai dengan yang hasil kita tes kemarin, yang shoot through ini hasilnya menyebar kemana-mana. Dan ini akan berefek nanti belakangnya si Angel juga bakalan kena spill out si hasil cahayanya gitu. Dan kita juga bakalan tes nanti pakai umbrella yang reflektif gitu ya. Nah, ini kita belum pakai diffusernya karena menurut gue 600 watt itu cukup banget gitu ya. Nah, ini buat teman-teman yang suka beauty atau misalkan mau foto yang cuma terang aja, buat katalog biasanya yang penting jelas. Nah, itu bisa pakai payung yang ini ya. Oke, kita cobain ya. Oke, Jel ya. 1, 2, 3. Oke, cek dulu udah nyala ya. Nah, ada satu yang kelupaan, light meter ya. Ingat, kalau mau moto cek dulu pakai light meter. Jadi kita bisa tahu hasilnya tanpa harus menebak-nebak ya gitu. Jadi nggak tebak-tebak buah manggis ya. Ya, dikeluarin domnya. Terus kalau gue biasanya di muka dapatnya f56,7. Oh sorry, ISO-nya 500 ya. ISO kita karena ISO-nya A7R4 native-nya 100, jadi gue taruh di ISO 100 biasanya ya. Dapatnya f28,5 dan ini menurut gue masih terlalu, dove-nya terlalu sempit ya. Jadi
gue bakalan gedein powernya biar dapat paling nggak F8 atau F11 ya. Oke, dapat 56,9 gitu. Jadi sekarang gue udah dapat 56,9 itu 0,1 stop menuju F8. Jadi kalau kita pakai F8 pun harusnya no problem ya. Gitu. Jadi begitu cara memakai light meter ya. Kalau sekarang bisa coba-coba nggak sih? Bisa aja lu coba-coba, tapi ya lebih akurat. Apalagi kalau lu di depan klien, lu bisa show off gitu ya. Nah, terus ini yang gue cinta dari lensa zoom adalah lu nggak usah maju-maju ya. Jadi kita cukup stay di sini, tetap stay di tripod, dan kita bisa lebih mendekat ke model dengan zoom ya. Oke, tahannya satu lagi, tahan 1, 2, 3. Oke. Nah, teman-teman, gue lupa ngerekam ya, jadi kita rekam dulu ya di sini ya. Jadi settingannya teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke. Nah, terus settingan di kameranya gue pakai ini pakai yang light ya. Picture style-nya gue minusin. Kenapa? Karena gue nggak mau terlalu banyak kontras. Terus abis itu white balance-nya gue taruh di Kelvin. Gue mau taruh di 5000 ya. 5000 biar nggak terlalu kuning. Oke, siap. Tahan Angel, 1, 2, 3. Autofocusnya bekerja dengan sangat baik di A7R4 ya. Jadi lensanya nggak punya masalah sama si eye autofocusnya ya. Oke, nah tuh, ntar dulu kita download dulu ya. Oke, lanjut ya. Lagi change, ganti pose. Oke, ganti pose lagi, chin up dikit. Oke, nice. Nyamping. Oh, sana, adep sana, yes. Turun dikit, chin down, yes. Turun dikit. Naik. Jangan, itu terlalu nunduk. Oke. Nah, ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat, ya cahayanya nyebar kemana-mana kalau kita pakai payung yang silver, payung yang putih ini. Jadi kalau teman-teman lihat di belakang, ya, di belakangnya lihat tuh. Cahayanya lebih rata. Kenapa? Karena si payung ini dia nyebar kemana-mana, jadi kita nggak bisa kontrol gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang pengennya cuma cahaya halus, terus ya intinya terang ya, semuanya terang, foto-foto katalog dan lain-lain, itu ini enak banget. Dan teman-teman juga bisa atur kehalusannya dengan cara teman-teman bisa turunin ke sini nih, gitu ya. Jadi semakin dia jauh dari lampu, dia akan semakin soft nanti jatuhnya ke modelnya ya. Coba Angel, tahan, pause, yep, chin up dikit. Oke, ya. Nah, ya ini kita lihat bandingin. Jadi dia jatuhnya bakalan semakin ya intinya semakin halus karena persebarannya semakin rata gitu. Terus ya nanti ini semakin halus sih. Ya udah nggak ada apa-apaan lagi ya. Oke, nah terus habis itu kita mau pakai payung yang reflektif sekarang ya. Jadi kita bakalan pakai payung yang reflektif. Kalau ini yang shoot through ya. Nah, jadi teman-teman nih, I tell you ya, ini ada bolongan di apa namanya, di si ininya itu buat naruh payung gitu. Jadi dia bisa langsung masuk payung, set gitu. Ya, nah udah oke. Nah ini tanpa harus ngetes pun gue udah tahu kalau gue shoot sekarang hasilnya bakalan overexposure ya. Percaya nggak? Percaya ya. Kita coba shoot, set 1, 2, 3 ya, pasti overexposure tuh kan ya. Karena kenapa? Karena cahaya yang dipantulkan ini pasti lebih kenceng dibanding yang shoot through tadi gitu, karena dia reflektif. Jadi sifat cahayanya si payung silver ini, dia akan memantulkan cahaya lebih besar, bahkan hasilnya bisa lebih gede dan atau sama powernya. Jadi buat teman-teman yang ngincer power lebih, pakai yang kayak ginian, ya, kayak film. Yuk, angle 1, 2, 3, oke ya. Nah tuh kalau nggak diubah
segitu-gitu aja. Jadi kita harus adjust lagi. Ya. Kalau mati. Tahan 1 2 3. Oke. Ya. Gitu. Ya kita turunin ke F-nya ke F9. Oke. Nah, terus buat teman-teman yang misalkan merasa kurang halus ya, karena kan seperti yang teman-teman lihat di sini ya. Ini sih tajam banget. Ya, di sini teman-teman ini kan bayangannya agak kasar nih ya, di hidungnya masih ada bayangan kasarnya. Nah, kita bisa pakai diffusernya. Jadi dia datang dengan diffusernya sendiri. Nah, ini kalau mepet bisa jadi jas hujan ya. Atau bisa jadi kalau mau nyalon nggak ada inian bisa jadi ya, bisa buat salon juga. Oke, tapi kita nggak bakalan melakukan itu di sini. Jadi cara paling gampang buat masang adalah dilipat dulu. Kalau lu masang pas udah kebuka itu setengah mati, dilipat dulu. Lalu habis itu baru kita buka dari dalam ya. Hitung Pak, 1 2 ya, prok yuk. Nah gitu. Ya, oke. Ya, jadi kita bakal langsung compare. Ini harusnya bakalan turun. Gue bakalan turunin sepertiga stop. Jadi kenapa? Karena ada diffusernya. Ya, ini akan mengurangi power. Oke, 1 2 3 ya. Nah, tuh. Coba gaya yang tadi, gaya yang ini. Pose yang sama. Nggak kelihatan ya. Iya. Ya. Enaknya karena pakai handphone gue bisa kasih lihat langsung. Ya. Ini kayak gini ya. Oke. 1 2 3. Oke. Ya, tuh. Jadi teman-teman bisa lihat di sini tuh. Tadi cahayanya kasar di hidungnya. Gitu, mana ya? Ini. Nah, salah. Samping. Ya, ini cahayanya kasar di hidungnya nih. Gitu, tapi kalau misalkan teman-teman lihat di yang satunya lagi, tek, ya. Nah, ya tuh lihat cahaya di hidungnya itu lebih halus. Nah, kenapa? Karena kita pakai diffuser lagi. Jadi buat teman-teman yang mau praktis, yang mau simple, selama nggak terkendala sama angin, menurut gue sih payung pilihan utama ya. Gitu. Oke, segitu aja dulu. Nanti kita berlanjut ya. Iya lupa ya. Enaknya lagi kalau lo pakai si payung yang silver ini, payung yang reflektif ini, ya, lu bisa kontrol lightingnya. Jadi kalau yang tadi shoot through itu agak susah banget dikendaliin gitu. Jadi yang ini lu masih bisa kontrol gitu. Jadi kalau misalkan ya, kalau lu mau backgroundnya gelap, orang mau backgroundnya gelap, nah lu bisa ya arahin jauhin dari background gitu. Jadi teman-teman sini perlu 1 2 tanjal 1 2 3 ya. Nah tuh, jadi tanpa mengubah apapun ya, kita bisa bikin backgroundnya jadi gelap gitu ya. Aperturnya gue ubah karena dia pasti karena deket dia akan berubah si exposure dari mukanya ya tuh. Oke, jadi tanpa mengubah, ya cuma ngubah posisi aja kita bisa bikin belakangnya jadi lebih gelap gitu ya. Nah ini salah satu favorit gue juga, backgroundnya pakai background yang abu-abu. Kenapa? Karena ini mau diwarnain putih bisa, mau dibikin hitam bisa gitu. Jadi ini enak banget ya. Oke, segitu aja teman-teman. Sampai di sini aja ya. Jangan lupa tetap klik subscribe, komen, sama kalau misalkan video ini bermanfaat buat teman-teman, ya di-share lah, bantu-bantu lah ya, bantu-bantu perekonomian Indonesia ya. Oke, nah saya Alvin Toffler sama Angel, kita undur diri, sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah.